Tirani Matahari Terbit. Pendudukan Jepang di Indonesia dan Organisasi Pergerakan Nasional. Pada masa pendudukan Jepang 1942 sampai 1945, berbagai organisasi pergerakan muncul, baik yang dibentuk oleh Jepang maupun yang bergerak secara rahasia untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Video ini akan membahas organisasi-organisasi tersebut dan perannya dalam sejarah kita. Organisasi bentukan Jepang. Jepang membentuk beberapa organisasi di Indonesia, sebagian untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi beberapa juga menjadi alat bagi rakyat Indonesia untuk belajar strategi perjuangan. A. Putra Pusat Tenaga Rakyat 1943. Didirikan oleh Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan K. Hari Mas Mansue. Tujuan Jepang memanfaatkan tokoh nasionalis untuk menarik dukungan rakyat. Tujuan nasionalis memanfaatkan organisasi ini untuk membangun kesadaran rakyat. Dibubarkan oleh Jepang karena dianggap lebih menguntungkan rakyat Indonesia dibanding Jepang. B. Jawa Hokkaido 1944. Pengganti putra lebih dikendalikan oleh Jepang, mewajibkan rakyat membantu Jepang dengan tenaga dan harta kerja paksa, sumbangan. Digunakan oleh tokoh nasionalis untuk tetap berhubungan dengan rakyat. C. Peta Pembela Tanah Air 1943. Organisasi militer yang dibentuk Jepang untuk mempertahankan Indonesia dari serangan sekutu. Banyak anggotanya kemudian menjadi pemimpin TNI setelah kemerdekaan, contoh Sudirman. Pada 1945, beberapa anggota PETA melakukan pemberontakan melawan Jepang, seperti pemberontakan PETA di Blitar yang dipimpin Supriyadi. D. Heiho, organisasi militer yang lebih dekat dengan tentara Jepang dibanding PETA, berisi pemuda Indonesia yang dilatih sebagai tentara cadangan Jepang. Setelah Jepang kalah, banyak anggota Heiho yang bergabung dalam perjuangan kemerdekaan. Organisasi pergerakan rahasia. Selain organisasi bentukan Jepang, ada juga organisasi yang bergerak secara diam-diam untuk memperjuangkan kemerdekaan. A. Kelompok Sultan Syahrir, berisi pemuda terpelajar yang menolak kerjasama dengan Jepang. Diam-diam menyebarkan informasi tentang kekalahan Jepang di Eropa dan Pasifik, mempersiapkan strategi kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. B. Kelompok Amir Syarifuddin, berbasis pada perjuangan sosialis dan bawah tanah, banyak melakukan sabotas terhadap Jepang, berperan dalam membangun kesadaran rakyat untuk melawan Jepang. C. Pemberontakan PETA di Blitar 1945, dipimpin oleh Supriyadi dan para prajurit PETA yang sadar akan kekejaman Jepang. Salah satu perlawanan terbuka terbesar terhadap Jepang. Meskipun gagal, ini menunjukkan bahwa rakyat Indonesia semakin siap untuk melawan penjajah. Dampak organisasi pergerakan. Peran organisasi pergerakan ini sangat besar dalam perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia. PETA dan Heiho banyak anggota yang menjadi tentara Republik Indonesia setelah kemerdekaan. Putra dan Jawa Hokkaido meskipun dibentuk oleh Jepang, digunakan oleh nasionalis untuk membangkitkan semangat rakyat. Kelompok bawah tanah berhasil menyebarkan informasi dan strategi perjuangan. Perlawanan rakyat membuktikan bahwa Jepang tidak mendapat dukungan penuh dari Indonesia. Setelah Jepang kalah pada Agustus tahun 1945, Indonesia sudah memiliki jaringan perjuangan yang kuat, yang akhirnya membantu proses proklamasi kemerdekaan. Kesimpulan dan penutupan. Jepang memang mendirikan berbagai organisasi di Indonesia, tetapi rakyat Indonesia memanfaatkannya untuk kepentingan perjuangan kemerdekaan. Organisasi-organisasi ini memainkan peran besar dalam membangun kesadaran nasional dan kesiapan militer rakyat Indonesia. Akhirnya, pada 17 Agustus tahun 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Itulah penjelasan singkat tentang organisasi pergerakan pada masa pendudukan Jepang. Menurut kalian, organisasi mana yang paling berpengaruh terhadap perjuangan kemerdekaan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe.